kita berbincang santai, ilmunya pasti sampai. Saya Kak Sofia, host kesayangan Anda yang akan memandu obrolan inspiratif kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang super duper keren, yang hasil karyanya itu sekeren desain inovatif masa kini. Cekidot, kita sambut Kak Vina, perwakilan kelompok pencipta Rumah Pintar. Halo, selamat datang Kak Vina. Halo juga Kak Sofi. Halo teman-teman di rumah dimanapun berada. Terima kasih atas pujiannya Kak. Padahal kami hanya sekelompok pembelajar yang mencoba berbagi ide kreatif di dunia pendidikan. Oke Kak, tema kita hari ini kan soal media edukatif dan interaktif di Rumah Pintar. Nah, sebelum lanjut ke medianya itu, menurut Kak Vina, sebenarnya seberapa penting sih media itu untuk anak usia dini? Seberapa penting media untuk anak usia dini? Kalau menurut saya itu penting banget ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini itu sangat suka sekali yang namanya bermain dan sangat sulit diajak untuk belajar. Nah, melalui media, contohnya seperti media Rumah Pintar ini, kita bisa mengajak anak untuk belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Oke Kak, mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman tentang media Rumah Pintar ini, wujudnya seperti apa dan cara penggunaan dan cara memainkannya itu bagaimana? Oke, boleh dong. Supaya teman-teman di rumah itu lebih tahu tampilan dan bentuk dari Rumah Pintar yang kami buat ini seperti apa dan cara menggunakan seperti apa. Mungkin supaya lebih jelas bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini dia bentuk dari media Rumah Pintar yang sudah kami buat bersama teman-teman kelompok saya. Nah, di sini kami tuh tuangkan warna-warna ceria, warna-warna cerah supaya anak-anak itu tertarik kepada media pintar yang kami buat ini. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, mungkin bisa kedepankan ya. Nah, bisa dilihat di sini sisi depan dari Rumah Pintar ini dengan judul anggota keluarga pun. Nah, di sisi depan ini kita memperkenalkan secara visual kepada anak-anak untuk memperkenalkan anggota keluarga pun seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, tante, kakak laki-laki, kakak perempuan, dan lain-lain seperti itu. Nah, di tampak depannya ini kita hanya perlu memperkenalkan secara visual saja kepada anak-anak. Nah, kita beralih kepada sisi kiri dari Rumah Pintar ini. Nah, bisa dilihat di sini sisi kiri dari Rumah Pintar ini yaitu dengan judul geometri. Nah, di sini kita mengarahkan anak untuk mencari bangun geometri. Kemudian setelah mencari, kita arahkan anak untuk mencocokkan bangun geometri ini kepada papan yang sudah tersedia. Nah, misalkan lingkarannya kita cocokkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk sisi geometri sekadar mencari dan mencocokkan bangun geometri kemudian menempelkan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada sisi belakang dari Rumah Pintar. Nah, bisa dilihat di sini jam pintar. Sisi belakangnya itu judulnya jam pintar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak usia dini bahkan remaja yang sama sekali tidak bisa membaca jam analog. Nah, maka dari itu kita sebagai guru perlu mengajarkan untuk anak membaca bagaimana cara membaca jam. Nah, contohnya di sini kita ajarkan anak bagaimana dengan caranya membaca jam. Misalkan jarum pendek ini kita arahkan di jam 6, kemudian jarum panjangnya ini di angka 12. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ajarkan anak bahwa kita fokusnya pada jarum pendeknya. Nah, jarum panjangnya ini untuk menentukan menit. Misalkan di 1 berarti dia menit yang kelima seperti itu. Nah, berarti ini menunjukkan jam 6:05 seperti itu. Nah, terus kita arahkan anak untuk menulis. Mungkin Kak Sulfi boleh bantu tulis. Nah, misalkan 06
6.05. Berarti bisa dibaca ini jam 6:05 seperti itu. Untuk jam pintar seperti itu. Kemudian kita beralih kepada sisi kanan dari rumah pintar. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa huruf serta angka. Di sini dengan judul menyusun kata. Nah, di sini ada huruf dan juga angka yang bisa kita arahkan anak untuk mengambil salah satu stick. Misalkan stick angka. Misalkan anak kita mengambil stick angka 3. Nah, kemudian kita arahkan menaruhnya ke sini. Kemudian anak diarahkan untuk menyusun kata yang membentuk satu kata 3. Nah, kata 3 kan awal hurufnya T. Maka kita cari angka 3. Ini huruf T-nya disusun di sini. Kemudian I, kemudian G, kemudian A. Nah, anak dapat menyusun kata membentuk kata 3. Nah, kemudian kita beralih kepada huruf. Nah, misalkan anak mengambil huruf, salah satu huruf buku. Nah, kemudian anak mencari huruf untuk membentuk satu kata buku. G, U, K, U. Setelah menyusun kata ini sesuai dengan sticknya, maka anak diajar untuk membaca seperti itu. Wah, keren banget ya. Ini sih namanya bukan rumah yang isinya kasur empuk, tapi ilmu yang buat otak kita jadi empuk. Sepertinya saya punya pantun nih untuk teman-teman. Lihat jam dinding, jarumnya berputar, agar anak tahu waktu belajar. Rumah pintar sungguhlah pintar, penuh interaktif, ilmu pun lancar. Cakep, mantap pantunnya Kak. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Membuat media sekompleks dan seinteraktif ini pasti butuh effort yang besar kan? Nah, kira-kira butuh berapa lama sih kakak membuat konsep awal sampai rumah pintar ini itu siap untuk dimainkan? Jujur ya Kak, dari mulai merancang konsep tempat sisi, mencari bahan yang aman untuk anak, kemudian mendesain layout seperti papan, sampai proses marketnya itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Waktu yang paling banyak tercita itu di bagian finishing, untuk memastikan semua komponen seperti fisik, potongan geometri, jarum jam dan huruf serta angka itu berfungsi dan mudah digunakan oleh anak-anak seperti itu. 2,5 minggu? Wah, itu waktu yang sangat cepat untuk menghasilkan karya yang seedukatif ini ya. Ayo kita beri apresiasi yang sangat tinggi untuk kerja keras Kak Vina. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih buat Kak Vina. Tujuan kakak membuat media rumah pintar ini itu sebenarnya untuk apa? Apakah cuma untuk mencari nilai A atau ada tujuan yang mulia di baliknya? Tentu ada tujuan yang mulia ya Kak Sulti. Tujuannya itu untuk membuat belajar menyenangkan. Kita kan ingin anak-anak itu melihat belajar bukan sebagai beban, tapi sebagai permainan yang seru. Kemudian yang kedua itu meningkatkan interaksi dengan konsep mencocokkan, menyusun, dan memajang. Media ini tuh dibuat untuk mendorong interaksi anak dengan guru, bukan cuma mendengar seperti itu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan perkembangan motorik halus, di mana ketika anak kegiatan menyusun, kemudian mencocokkan bentuk dan menulis jam juga membantu mengembangkan motorik halus anak usia dini seperti itu.
Wah, keren banget ya, Kak Vina ini ibarat arsitek cilik masa depan pendidikan anak usia dini. Ini membuktikan bahwa belajar harusnya melibatkan tangan dan juga hati, bukan cuma otak. Nah, viewers, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama dengarkan pesan-pesan penting dari Kak Vina. Oke Kak, silakan. Terima kasih. Pesan saya untuk semua orang tua dan pendidik di luar sana, ajaklah anak bermain, karena sejatinya bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain yang berbuat. Ciptakanlah lingkungan yang interaktif dan inovatif, karena anak-anak kita perlu mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Mari kita jadikan rumah kita atau rumah kita sendiri sebagai tempat tumbuhnya imajinasi dan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak Kak Vina atas inspirasi dan pencerahannya yang kiu-kiu banget. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ingat, pendidikan itu harus interaktif biar hidup tidak jadi pasif. Saya Kak Sofia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.